Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena berkat rahmat Allah, kita masih diberi kesempatan untuk mengikuti kelas pagi hari ini ya teman-teman. Kelas analisis real bersama Kak Agus. Salawat teriring salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya yang kita nantikan syafaatnya di yaumil akhir kelak. Oke teman-teman, setelah kita minggu lalu Kak Agus ya, di minggu ini kita jumpa kembali dengan Kak Agus materi analisis real. Diharapkan teman-teman selama mengikuti materi dapat mendengarkan dan menyimak dengan baik. Kemudian teman-teman boleh siapin buku catatannya, kemudian pilih tempat belajar yang paling nyaman dan terkoneksi internet dengan baik tentunya. Oke teman-teman, semoga semangat sampai akhir ya. Oke, tanpa berlama-lama lagi kepada Kak Agus dipersilahkan Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya alhamdulillah ya, kita sama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kita bisa dipertemukan kembali dalam kondisi yang sehat walafiat insyaallah, dengan nafas yang masih teratur ya setiap saatnya. Semoga setiap hembusan nafas kita ini dapat memberikan kita pemahaman bahwa sejatinya setiap kehidupan itu dari Allah Subhanahu wa taala. Bahwa teriring salam tak lupa tercurah juga kepada kalian sepanjang zaman, para syuhada Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam serta keluarganya, para sahabatnya, dan insya Allah kita selaku umatnya hingga akhir zaman nanti. Oke, pertemuan kemarin kita telah membahas terkait dengan limit ya, limit barisan. Kemarin limit barisan. Walaupun saya tidak membahas terkait dengan bagaimana membuktikan limitnya ya, tapi setidaknya kita bisa menentukan limitnya dari konsep limit yang pernah kita pelajari di SMA ya, khususnya kelas 11 semester 2. Gimana kalau misalnya kita punya limit, misalkan ya tanpa dikasih tahu ya ini apa namanya, ininya kita punya misalkan limit 1/2n plus 1 misalkan, ya kita tahu bahwa limitnya adalah 0. Kita punya limit misalkan 2n/3n plus 1, kita tahu bahwa limitnya adalah 2/3. Kemudian kalau kita punya limit misalkan -1 pangkat n, kemudian ininya n/2n kuadrat plus 1, ya kita tahu bahwa limitnya adalah 0. Dan ini ya, dan seterusnya ya, ini kan dalam bentuk eksplisit. Kita juga telah mencoba untuk menentukan limit dalam bentuk implisit ya, bukan implisit, namanya rekursif ya, ini kan eksplisit. Ini kan limit eksplisit. Ini kan limit dalam bentuk eksplisit. Eksplisit. Jadi kelihatan gitu, untuk barisannya kelihatan. Ada juga dalam bentuk rekursif misalnya. Rekursif.
kita pelajari kemarin. Kursi. Misalkan kita punya limit misalkan atau mungkin anggaplah x n sama dengan misalkan kita punya saya coba cari contohnya x n misalkan saya coba cari contoh. Nah ini misalkan ini xn sama dengan setengah xn ditambah 2 per xn, di mana x satunya n-1 ya, n1. Di mana x satunya misalkan adalah 2. Kita bisa menentukan limitnya ya. Limitnya ya limit xn sama dengan limit xn-1 sehingga limit xn kita bisa misalkan contoh misalkan limitnya sama dengan x, berarti ini x sama dengan setengah x ditambah 2 per ini terlalu panjang, apa-apa deh. Kita inikan misalkan 2x, maka kita kalikan kuadrat ya, 2x kuadrat sama dengan x kuadrat ditambah 2. Sehingga menjadinya adalah x kuadrat sama dengan 2. X sama dengan akar 2. Gitu. Plus minus sebenarnya sih, cuman kalau kita melihat ini kan pasti positif ya. Kalau kita masukin 2 jadinya berapa dan seterusnya ya. Sehingga jadinya akar 2 yang positif kita ya. Ini bentuk rekursif ya. Ini pernah diajarkan sama saya kemarin. Sekarang oke. Dan kemarin juga sempat membahas terkait dengan soal ONMIPA tahun 2022 ya. Sekarang akan saya coba bagaimana sih cara kita menentukan dia itu sebetulnya punya limit enggak, atau dia tuh ini enggak. Kalau kita dalam limit ya, kita disebutnya kalau dia punya limit ya, punya limit disebut sebagai konvergen. Jadi sebuah barisan yang mempunyai limit kita sebut sebagai dia barisan yang konvergen. Intinya gitu ya. Kalau misalkan kita punya lihat ini, jadi barisan konvergen itu yang punya limit. Sedangkan kalau divergen ya tidak punya limit. Atau enggak limitnya menuju tak hingga. Hingga kan bukan bilangan ya. Di konvergen itu isinya ini punya limit. Punya limit. Jadi mendekati nilai sesuatu. Kalau divergen tidak punya limit. Bisa jadi limitnya ada 2, kalau divergen itu banyak ya. Ada limitnya, bisa limitnya ada 2. Kan nggak ada ya, limit itu kan tunggal ya. Nggak boleh ada 2 tuh. Bisa jadi juga apa sih namanya? Yaitu limitnya menuju tak hingga. Contohnya misalkan kalau divergen ya. Kemarin tadi kan kalau ini kan konvergen semua ya tadi ya. Contoh yang saya sajikan semua itu konvergen semua ya, karena dia mempunyai limit. Dia mendekati nilai sesuatu, suatu nilai. Dia mendekati nilai sesuatu. Nah, kalau ada nggak sih barisan yang tidak punya limit misalkan? Ya contohnya misalkan ya kalau kita mungkin kan barisan gini. Kalau tidak punya limit ya. Contoh yang misalkan divergen yang apa sih namanya?
yang menuju hingga ya. Untuk contoh misalkan xn sama dengan 2 pangkat n. Ini kan kalau kita pikir limit 2 pangkat n berapa? Dia kan pasti akan besar ya, 24, 246, 248, 16, 32 dan seterusnya ya. Ini kan pasti kan gitu ya, bentuknya kan begitu. 248, 16, 32 dan seterusnya gitu kan. Ini menuju kemana kan gitu. Ini kan pasti kan menuju hingga. Nah, ini disebut divergen. Ini unit yang barisan yang divergen. Divergen. Pakai V. Divergen. Divergen. Ada juga barisan yang limitnya ada 2 gitu. Jadi mendekati 2 nilai. Contoh. Xn sama dengan min 1 pangkat n kali 2n plus 1 atau enggak 2n. Yang ini. N per n plus 1 misalkan. Oke, kalau n-nya ganjil, kan berarti kan dia negatif semua tuh ya. Kalau n-nya ganjil gitu. Berarti kan sama dengan kalau n-nya ganjil ya. Kalau 1 misalkan 1 kan berarti kan min 1 2 gitu kan ya. Kemudian kalau 3 berarti min 3 per 4 gitu kan. Terus kalau 5 berarti 5 min 5 per 6 dan seterusnya gitu kan ya. Nah, ini kan kalau kita lihat kalau ganjil dia limitnya menuju ke berapa? Kalau ganjil dia kan pasti menuju ke min 1. Tapi kalau n-nya genap berarti kan sama dengan berapa? Kalau n-nya genap itu kan berarti 2/3 gitu ya. Positif semua ya kan ya. Kemudian 4/5, 6/7 dan seterusnya gitu kan. Nah, limitnya akan menuju 1. Nah, ini kan berarti ada 2 limitnya. Ada min 1 dan 1. Nah, ini disebut sebagai divergen. Divergen juga. Jadi divergen itu bisa dia menuju hingga atau minus hingga atau enggak dia punya 2 limit. Bisa min 1 dan 1 ini. Contoh yang 2 limit ya. Yang punya 2 limit yaitu min 1 dan 1. Sedangkan dalam teori limit itu ya tunggal. Dia tidak boleh 2 dan seterusnya ya. Apalagi 3. Ya. Udah 2 aja udah termasuknya divergen gitu ya. Tidak punya limit. Sehingga dan juga kalau limitnya 2 divergen. Nah, kemudian untuk hal ini saya akan mencoba untuk jika limitnya konvergen, jika barisannya konvergen, dari mana kita tahu kalau dia konvergen? Nah, ada salah satu ya yang ini yang mungkin saya akan ajarkan yaitu terkait dengan barisannya monoton dan terbatas. Jadi ada namanya barisan monoton dan tak monoton. Barisan monoton iya terbalik. Iya Kak, kalau di aku sih terbalik posisi papan tulisnya. Nggak tahu kalau di teman-teman yang lain gimana. Oh iya ya, bukan terbalik kali, apa namanya, miring ya? Iya, jadi Oh, miring, 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 miring. miring, miring. Aku karena nggak lock orientasinya lock. Kalau sekarang gimana? Belum Kak. Miring ya? Iya, masih miring. Benar-benar kelihatan sih. Tar. Ya, lock orientasinya sih.
nggak bisa miring. Ini semua otomatis. Nggak tahu ya. Otomatis dong. Tapi punya anak nggak otomatis. Karena opsi Otomatis gini ya. Landscape. Iya. Kalian siap? Kalian siap? Coba kalau dari iya benar dari sini dilihat untuk iya miring. Miring. Pawan tulisnya bukan kebalik tapi miring. Miring nih. Yang enggak ini bro. Jemaat terusnya otomatis bisa di ini kayak orientation. Bukan. Coba keluar dulu. Oh ya, coba keluar dulu ya. Coba keluar dulu ya. Bukan ini, bukan kebalik, tapi orientasinya nggak landscape. Iya Kak, maksudnya orientationnya. Orientasinya nggak landscape. Coba. Nggak landscape. Nggak landscape. Mau pakai apa saya dulu nih? Kalau gini ini ya. Kalau gini kan Kurang. kalau ini kurang lebar ya. Kalau gini kira-kira jelas nggak kalau potret gini? Pakai itu. Kamera Kalau potret jelas Kak. Kalau dia potret aja deh. Yang penting Iya boleh Kak. yang penting jelas open. Iya boleh Kak. Ya udah. Nah, oke. Oke, makasih ya Kak. Terima kasih ya. Oke, jelas ya. Nah, kelihatan. Nah, potret aja. Ya terima kasih ya. Lalu ini kan ngecek kameranya nggak landscape. Kita lanjutkan barisan monoton ya. Apa itu monoton ya? Kalau kalian belajar bahasa Indonesia gitu kan, kira-kira apa sih monoton itu? Monoton apa? Bolong. Oke, Itu aja. Itu aja kan. Itu aja. Kalau kita belajar bahasa Indonesia apa yang monoton? Itu aja. Nah kalau dalam matematik juga sama ya. Jadi kurang lebih sama lah pengertiannya. Jadi kalau monoton itu kalau dia naik naik terus. Kalau turun turun terus gitu ya. Contoh barisan monoton itu ya gini ya. Contoh barisan monoton nih. Contoh misalkan xn sama dengan tadi ya. Contoh eksplisit misalkan n per n plus 1 misalkan. Ini kan monoton ya. Ini kan pasti akan sama dengan
1 ya berarti 1/2, 2/3, 3/4, 4/5, terus gitu kan. Ini kan naik ya. 1/2 pasti kan lebih kecil daripada 2/3. Lebih kecil daripada 3/4, lebih kecil daripada 4/5, dan seterusnya. Ini disebut barisan monoton ya. Jadi barisan yang naik terus. Barisan naik terus. Atau barisannya turun terus gitu ya. Ada juga barisan yang turun terus. Misalkan XN sama dengan ya seperti yang pernah di ini ya, 1/n misalkan. Ini kan 1/2, 1/3, 1/4, dan seterusnya gitu kan. Ini kan turun terus. Kalau turun terus ya berarti dia monoton ya. Ini contoh barisan yang monoton. Ada nggak barisan yang tidak monoton misalkan? Tidak monoton itu ya kadang naik, kadang turun. Contoh misalkan barisan tidak monoton ya, tidak monoton. Kayak tadi ya, saya contohkan yang eksplisit dulu ya. Dengan tidak monoton xn sama dengan -1 misalkan pangkat n dari misalkan 1/n+1 misalkan. Ini termasuk yang nggak monoton ya, karena negatif positif gitu kan ya, negatif positif gitu ya. Tapi ini divergen, konvergen ya ini. 1 misalkan, satu kan berarti kan -1/2, kalau 2 misalkan berarti 1/3, ini kan negatif positif. Kemudian 3 misalkan, 3 itu berarti 1/4, -1/4 kan. Kemudian 1/5 gitu kan, -1/6 dan seterusnya gitu kan. Ini kan tidak monoton ya, sudah tidak monoton. Jadi negatif positif. Ini tidak monoton ya. Jadi tapi dia konvergen ya. Dia konvergen di titik yang sama yaitu 0. Konvergennya di 0 ya. Ini tidak monoton. Contohnya gitu ya, secara eksplisit. Contoh implisit misalkan saya coba cari di buku. Ada nggak di sini? Monoton. Yang monoton dari ini monoton. Contoh misalkan yang ini. Oke. Itu ya intinya, kalau monoton mah kalau naik naik terus, kalau turun turun terus. Itu monoton. Kalau yang nggak monoton ya naik turun, dan yang positif negatif. Itu yang tidak monoton ya. Oke. Contoh yang eksplisit ya, yang eksplisit yang bisa ditentukan. Contoh yang implisit misalkan rekursif. Contoh misalkan barisan yang rekursif. Yang rekursif misalkan oke, saya contohkan misalkan yang rekursif ya. Ini nggak di sini. Rekursif. Ini nggak di sini ya, rekursif. Ini contoh deh kemarin ya, misalkan x1 sama dengan 2,
xn plus 1 sama dengan 2 tambah 1 per xn. Ini contoh ya, contoh yang kursif. Kan berarti kan X1-nya 2, X2-nya kan sama dengan 2 ditambah 1 per 2. Berarti ya 5 per 2 ya. X3 misalkan menjadi 2 ditambah 1 per 5 per 2. Berarti kan 2 per 5, 2 per 5, 10, 12 per 5. Dan seterusnya ya. Ya, ini termasuk monoton juga ya, monoton juga. Karena kita tahu bahwa X1 itu pasti kurang dari sebenarnya sih. Kurang dari X2, X2 juga pasti kurang dari X3 dan seterusnya ya. Ini termasuk yang monoton ya, rekursif. Rekursif monoton. Kemudian dari mana kita tahu kalau dia monoton? Walaupun sebenarnya kita lihat 3 contoh sebenarnya sudah selesai. Tapi bukan begitu caranya membuktikan bahwa dia monoton. Kita perlu proses namanya proses pembuktian barisan monoton. Ya. Dari mana kita tahu kalau dia monoton? Kita menggunakan induksi matematika. Kalau misalkan kita masih ingat induksi matematika. Salah satu pembuktian yang digunakan untuk membuktikan barisan itu induksi matematika. Biasanya prinsip induksi matematika itu ya. Untuk P1 gitu kan. Kalau kita ini kan ya P1, berarti kan kita induksi matematika itu berapa contoh misalkan kita asumsinya adalah kan gitu ya, kalau menurut kan berarti xn kurang dari sama dengan xn plus 1 atau kurang dari juga boleh ya, gitu ya, xn kurang dari xn plus 1. Jadi untuk agar kita tahu kalau ini monoton atau enggak gitu kan, benar enggak sih xn itu sama dengan kurang dari sama dengan xn plus 1. Kalau induksi matematika gitu ya, P1 ya berarti x1 benar enggak kurang dari sama dengan x2. Kita lihat ke sini, satu kan 2 ya, ditambah x1 kan 2. 2 kurang dari enggak? Atau kurang dari sama dengan enggak? 2 ditambah 1 per 2. Betul ya? Betul. Betul kan ya? Kemudian di sini kan gitu ya. Asumsikan ingat ya, induksi matematika masih ingat ya? Saya jelaskan juga induksi matematika itu. Insya Allah masih ingat ya. Kemudian kalau ini kan ini basis ya, namanya basis induksi. Kemudian asumsikan untuk PK Tn sama dengan K itu akan menyebabkan, ya asumsikan PK itu benar akan menyebabkan PK plus 1 juga benar kan? Kan P1 benar, ya P1 kan benar. Asumsikan bahwa PK kemudian akan menyebabkan PK ini benar ya, benar akan menyebabkan PK plus 1 juga benar. Oke, kita asumsikan ini benar. Kita asumsikan bahwa atau kita duga XK itu kurang dari sama dengan XK plus 1. Ini kita asumsikan benar dulu, benar. Kemudian untuk mencapai ini, kita lihat untuk mencapai ini. Ya, untuk mencapai ini, kira-kira bagaimana caranya kita itu mengubah ini untuk mencapai ini.
Eh, bentar. Tadi benar nggak sih? 2/5, 2/5 dengan 1/2. Benar. 12/5 dengan 5/2 itu besar mana? Nah, saya ada ini. 5/2 Kak. Oh, besar 5/2 ya? Iya. Misalnya kalau Ya, 12 asumsinya. kalau dibagi itu hasilnya 2,4. Oke, 5/2 itu 2,5 ya? Oke. Iya Kak. Asumsi kita salah. Jadi harusnya adalah harusnya ini ya, lebih besar. Ya. Berarti barisannya turun ya? Nggak naik. Iya Kak. Oke, untuk X1, oke lah, X1 mah nggak ini ya, nggak berpengaruh, berarti ke X2, X3-nya ya. Jadi nggak apa-apa. Kalau untuk rekursif, X1 dengan X2 itu awalnya memang nggak turun ya, kan nggak turun ya tadi. Satu X2-nya nggak turun, oke lah, nggak apa-apa. Asalkan setelahnya turun terus gitu. Setelahnya turun terus. Ya, sehingga oke lah, kita asumsikannya tadi salah ya. Asumsinya berarti ke sini ya. Oke. Kemudian kalau kita mikirnya di sininya P-nya, kalau P1 nggak ada ya, berarti nggak benar, berarti P2. X2, X3. Berarti kalau P2, berarti kan gitu ya. 2 ditambah eh, 1/2 ya. Ini pasti lebih besar ya, lebih besar dari 2 ditambah 1/5. X kan lebih besar daripada X plus. Kita asumsikan. Kemudian ini nggak monoton. X3 berapa? X3 tadi ini ya, X4. Jadi nggak monoton. X4 itu 2 ditambah 1/12/5. Berarti 2 ditambah 5/12. Berarti 29/12. 9/12. Kira-kira sama 12/5. 12/5 itu 2,4 ya. Lebih besar 29/12 Kak. Lebih besar 29/12. Berarti nggak monoton. Oke. Ya, saya minta maaf ya, ternyata ini tidak monoton. Saya cari yang monoton dulu. Ternyata lebih besar daripada ini ya, sempat lebih besar ya daripada ketiga. Oke, ternyata tidak monoton ya. Oke, saya cari yang monoton dulu. Oke ya, cari yang monoton. Atau enggak kita sebenarnya bisa juga sih langsung ke ini aja nggak apa-apa deh. Ini gini, saya minta maaf ya, ternyata contoh yang saya dapatkan di buku tidak monoton. Oke, sebenarnya gini, intinya adalah saat kapan dia konvergen, salah satu ciri dari barisan konvergen itu adalah barisannya monoton, ya. Jadi kenapa saya salah satu cirinya ya, karena mungkin banyak cirinya ya. Karena yang tidak monoton pun bisa jadi dia konvergen, ya. Jadi salah cirinya adalah monoton dan terbatas. Oke. Kita langsung ke apa? Kita langsung ke ini aja. Kita langsung ke soal MIPA yang kemarin kita bahas, yaitu X1 ya, X1 sama dengan
akar 2, gitu ya. Xn plus 1 sama dengan akar 2 pangkat Xn, gitu ya. Ini kan ya. Ini monoton nggak ini kira-kira? Oke, kalau kita lihat salah satu cirinya ya, kita lihat X1. Oke. X1 sama dengan akar 2 ya, akar 2. Dengan X2 itu sama dengan akar 2 pangkat akar 2. Kalau kita lihat X1 itu kan akar 2. X2 itu akar 2 pangkat akar 2. Kira-kira gedean mana? Akar 2 pangkat 1 dengan akar 2 pangkat akar 2. Lebih besar mana? Akar 2 pangkat 1 apa akar 2 pangkat akar 2? Jawabannya adalah lebih besar yang ini. Karena kan akar 2 itu kan 1,4. Sekian ya. Ya, kalau misalkan kan pangkatnya lebih besar ya. Pangkatnya kita lihat lebih besar. Ya berarti X2 itu pasti lebih besar dari X1. Pun juga kalau kita melihat X2 kan akar 2 pangkat akar 2. X3 itu kan akar 2 pangkat akar 2 pangkat akar 2. Nah, gitu. Kita tahu bahwa ini itu kan lebih besar daripada ini. Lebih kecil ya. Ini lebih kecil daripada ini kan. Kan dari asumsi ini kan X1 lebih besar daripada lebih besar, salah gitu. Lebih kecil. X1 lebih kecil daripada X2. Berarti kan kalau misalnya kita lihat karena ini lebih kecil daripada ini, berarti X2 pasti lebih kecil daripada X3. Gitu. Maka ini kita asumsikan monoton. Asumsikan dia monoton. Dia naik terus. Naik terus. Kemudian apa itu terbatas? Ini pernah dengar nggak bedanya apa? Terbatas, terhingga, dan terhitung. Dalam analisis real ada istilah terbatas, terhingga, atau terhingga dulu kali ya. Terhingga, terbatas, terhitung. Dalam bahasa Inggrisnya, terhingga itu finite. Kalau terhingga itu finite. Kalau terbatas itu bounded. Kalau terhitung itu countable. Perbedaannya terhingga, terbatas, dan terhitung ya. Kalau dalam analisis real, oke, ini balik ke bilangan ya. Jadi konsep bilangan real dulu. Ada terhingga, terbatas, dan terhitung. Kalau kita misalkan contoh nih, ada berapa bilangan antara 1 dan 3? Kalau 1 dan 3 ya misalkan, 1 dan 3. Atau enggak, jangan gini deh, ini aja deh. 1 itu X, itu 3. Ada berapa bilangan antara 1 dan 3? Kalau kita bilangnya bilangan bulat, kalau kita ke bilangan bulat pasti hanya ada 3. Itu ya. Kalau kita bicara bilangan bulat, berarti kan hanya ada 3 ya. Kalau kita bilangan bulat dengan Z, berarti cuma ada 3 bilangan. Tapi kalau saya tanya bilangan rasional, atau bilangan real sekalian, ada berapa kira-kira? Ada berapa bilangan rasional antara 1 sampai 3? Kita pasti berpikirnya banyak sekali. Banyak sekali ya. Kalau kita sebutkan banyak ya, ada 3/2 dan seterusnya ya. Kita anggaplah dia tak terbatas, tak terhingga namanya, tak terhingga.
Jadi antara 1 sampai 3, tapi kalau kita tanya bilangan rasional dan bilangan real, itu pasti banyak sekali. Ada banyak sekali. Ada tak terhingga banyaknya bilangan antara 1 sampai 3. Itu cuma 1 sampai 3 doang. 1 sampai 3. Kalau kita tanya bilangan rasional atau bilangan real, akan ada banyak sekali bilangan yang ada. Gitu. Nah, ini yang disebut sebagai terhingga. Kalau ini terhingga, ini tak terhingga, tak terhingga. Nah, bedanya apa sama terbatas? Nah, terbatas itu, ini yang disebut terbatas nih, 3 dan 1. 1 disebut batas bawah, 3 disebut batas atas. Jadi, berapapun bilangannya, berapapun bilangan rasional yang ada di antara 1 sampai 3 itu tidak akan melebihi 3 dan tidak akan melebihi 3 dan tidak mengurangi 1 dan tidak kurang dari 1 gitu. Jadi berapapun bilangan rasionalnya ya di antara 1 dan 3 gitu. Ini disebut sebagai terbatas. Ya, ini disebut sebagai terbatas. Kalau terhitung, oke, jangan deh. Kalau terhitung nanti aja. Itu masuk ke ranah bilangan ini. Ya, kita hingga terbatas saja nggak apa-apa. Tuh, nanti jauh sekali kalau misalkan udah nyampe terhitung dan sebagainya. Oke. Itu ya. Jadi kalau terbatas itu berarti kan 1 dan 3 ini batas ya, di batas bawah, di batas atas. Nah, kalau terhingga itu maksudnya bilangannya ada berapa sih bilangannya? Kalau kita bilang bilangan bulat, ya pasti cuma 3 bilangan, 1, 2, dan 3. 1, 2, dan 3. Tapi kalau kita tanya bilangan rasional dan bilangan real, itu pasti tidak terhingga, infinite. Jadi, kalau kita bilang bilangan rasional dan bilangan real, oke, maafin. Itu artinya bilangannya terbatas tapi tak terhingga. Terbatas tapi tak terhingga. Sama ya, real juga terbatas tapi tak terhingga. Oke. Kita lanjutkan ke sini. Kira-kira. Tadi kan kita tahu ya, menonton. Kira-kira ini barisan ini terbatas enggak? Dia punya suatu batas tertentu enggak? Kalau kita tahu, misalkan ini kan pasti kalau kita lihat barisan ini pasti tidak akan kurang dari 1, betul ya? Barisan ini tidak akan kurang dari 1. Xn plus 1 buat Xn ini pasti tidak akan kurang dari 1. Tapi kira-kira ada nggak batas atasnya kira-kira untuk Xn ini? Kira-kira dia tidak akan melebihi berapa? Kira-kira tidak akan melebihi berapa? Akar 2, pangkat akar 2, misalkan ya. Banyak gitu ya, akar 2 terus gitu kan. Kalau misalkan Xn itu bentuknya begini. Oke lah, batas bawahnya karena ini monotonnya ini ya, naik. Kira-kira ada nggak batasnya? Misalkan akar 2, pangkat akar 2, dan seterusnya. Kira-kira dia akan kurang dari berapa? Kan dia nggak mungkin sampai tahingga. Kan kita udah cari limitnya ya. Kemarin. Waktu 2 minggu yang lalu ya, 2 pekan yang lalu ya. Limitnya udah kita ketahui. Kira-kira oke lah, kita ambil lah. Misalkan dia tidak akan pernah melebihi 3. Atau enggak, paling ininya karena kita limitnya tahunya 2 ya. Sebenarnya dia juga tidak akan melebihi 2 sebenarnya. Akar 2 pangkat 1 kan akar 1,4. Akar 2 pangkat akar 2 ya lebih dikit lah. Tapi tidak akan melebihi 2. Oke. Sekarang bagaimana membuktikannya? Bagaimana membuktikannya dari kita asumsikan ya tadi kan Xn itu kurang dari Xn plus 1. Kita asumsikan begini ya. Kan tadi kan udah ya.
bahwa X1 kurang dari X2, kurang dari X3 gitu kan ya. Tadi kan kita udah mendapatkan X1 itu kurang dari X2, kurang dari X3. Pastikan X4, X5 dan sebagainya ya. Kita asumsikan Xn itu kurang dari Xn plus 1. Kurang dari 2. Tadi udah basisnya sudah selesai ya. Kita basisnya udah ketahuan. P1 kan itu kan udah pasti ya tadi. X1 itu kan pasti kan kurang dari X2 ya. Kita sudah membuktikannya tadi. Kurang dari 2. Ini benar. Ini benar ya. X1 kurang dari X2 itu benar. Kan kita sudah membuktikan tadi di sini. Tadi ya udah membuktikan ya bahwa ya akar 2 ya. Akar 2 itu pasti kurang dari akar 2 pangkat akar 2. Ya, selesai ya basisnya ya. Kemudian kita asumsikan ya. Basis kita selesai. Kemudian kita pakai langkah induksinya. Langkah induksi. Asumsikan xn, xk ya, xk. Asumsikan xk kurang dari xk plus 1 kurang dari 2. Itu ya. Oke, kalau kita ini kan gitu ya. XK kurang dari XK plus 1 kurang dari 2. Karena ini itu kurang dari ini dan kurang dari ini, maka jika kita jadikan XK plus 1 dan 2 ini menjadi sebuah pangkat, maka dia akan berlaku akar 2 pangkat XK, gitu kan ya, itu akan kurang dari akar 2 pangkat XK plus 1 kurang dari akar 2 pangkat 2. Kenapa? Karena kita tahu bahwa XK itu kurang dari XK plus 1, kurang dari 2. Maka kita jadikan semua ini, dan ini, itu menjadi sebuah pangkat. Pangkat ya, ini, dan ini. Nah, kita tahu bahwa Xn itu kan sama dengan ini. Maka ini itu kan sama dengan XK plus 1 dong. Ini kan sama dengan XK plus 1. Maka ini akan menjadi XK plus 2. Nah, akar 2 pangkat 2, 2. Nah, inilah yang membuktikan bahwa asumsi kita benar. Kita asumsikan ini benar, kemudian kita mendapatkan ternyata bentuk seperti ini. Yang berarti bahwa ini asumsi kita, tadi asumsi kita, ini muter-muter kita ya. Semoga nggak bingung ya. Asumsi kita yang ini, itu, ini kan benar ya, benar. Kita asumsikan ini benar, ternyata menyebabkan bentuk yang ini, bentuk yang sejenis gitu ya, XK plus 1, XK plus 2, 2. Ini juga pasti benar. Maka kita simpulkan bahwa barisan ini monoton dan terbatas. Ya, dari mana kita tahunya terbatas? Barisan ini tidak akan melebihi 2. Tidak akan melebihi 2. Dan barisan ini juga monoton ya. Monoton, tahu dari mana monoton? Karena memenuhi ini. Memenuhi ini. Xn kurang dari Xn plus 1. Jadi dia naik terus. Jadi barisan yang ada dalam soal analisis real itu, dia naik terus, tapi tidak pernah melebihi 2. Ya, jadi cara buktinya yang tadi ya, basis induksi. Kemudian ini namanya langkah induksi ya, langkah induksi.
Tadi basis induksinya selesai, ini basis induksi ya, basis. Ini basis induksinya selesai. Ada langkah induksi. Asumsikan ini kita asumsikan ini benar. Ternyata saat kita jadikan dia pangkat, ternyata dia menghasilkan bentuk ini. Yang juga kalau kita lihat bentuk ini kan sejenis dengan bentuk ini. XK, XK plus 1, 2. XK plus 1, XK plus 2, 2. Ternyata karena menghasilkan bentuk ini, maka dia kita simpulkan benar. Maka kita simpulkan bahwa barisan ini monoton dan terbatas. Sehingga kalau dia monoton dan terbatas, jika barisan itu monoton dan terbatas, maka dia mempunyai limit. Dia punya limit, yang berarti bahwa kalau punya limit berarti konvergen. Oke, kira-kira ada pertanyaan gini. Saya termuter. Ada pertanyaan nggak kira-kira? Bingung semua ini. Kalau Hilda sudah melewati materi ini belum? Sudah ya? Oke. Ya, saya kembalikan kepada Hilda, silakan. Kalau ada yang bertanya, ini yang semester 1 bingung ya, ini semester 2 ya sekarang. Semester 2 bingung kayak ini. Kok bisa gitu? Kalau Hilda gimana? Hilda udah sampai materi sini belum? Udah kali ya, semester 5 ya. Barisan monoton dan barisan terbatas. Ini basis induksi. Langkah induksi. Oh ya jelas. Ya, silakan. Boleh kalau ada yang mau bertanya. Atau bingung semua ini. Nggak ngerti apa itu monoton, apa itu terbatas. Boleh ditanyakan ya, silakan ke grup chat, boleh. Kedengaran nggak ini? Kedengaran, Kak? Kalau Hilda udah nyampe sini belum? Udah nyampe bisa monoton udah ya? Kenapa, Kak? Kalau Hilda udah belajar ini belum? Monoton Udah, dan Kak. terbatas. Udah pas semester 5. 5 ya. Iya. Ya, Ada yang bertanya nggak? dari teman-teman ada yang ingin ditanyakan, boleh raise hand, on mic, atau boleh lewat fitur chat ya, teman-teman ya. Bingung semua. Oke, ini langsung ke on Pak ya tadi ya. Ya, Kak, kayaknya bingung semua nih. Bingung ya kalau ada soal on MIPA, bingung juga ya. Ntar saya coba cari barisan konvergen tapi monoton terbatas ya. Barisan yang monoton juga terbatas tapi enggak dari soal MIPA. Tar. Kalau enggak soal MIPA ada enggak nih? Bingung semua dari soal MIPA juga gitu ya. Tar. Show the ini nih ada nih. Show xn is the bounded in monoton. Kalau Hilda sendiri bingung nggak ini? Enggak ya kayaknya. Enggak lah, semester 6 udah. Iya. Monoton.
Kalau Hilda sebenarnya paham Kak, tapi kalau untuk menjelaskan ke orang lain bingung. Dan udah agak lupa juga sih Kak, itu kan MK semester 5 ya. Sekarang yang udah semester 8. Tapi dapat ya arah ininya ya, pembuktian induksi matematikanya ya. Iya Pernah Kak, nggak? Pernah kali ya? pernah sama Induksi Pak matematikanya Anwar. arah induksi Anwar. Iya, pernah sama Pak Jadi Anwar. Mm. Di angka induksinya ini matkul analisis real. ini langsung ke soal nomor kita bingung semua. Apalagi semester 2 ya. Coba saya ya. Saya ulangi aja, nggak berulang juga. Oke, jadi gitu ya, salah satu jadi salah satu cara menentukan dia konvergen atau tidak itu kalau dia barisannya monoton dan terbatas ya. Jadi syaratnya kalau konvergen. Salah satunya bukan berarti konvergen itu pasti monoton dan terbatas ya. Tapi dibalik gitu. Jika monoton dan terbatas dia konvergen. Jadi kalau konvergen belum tentu monoton dan terbatas. Jadi jika monoton dan terbatas maka konvergen. Nggak punya limit tuh, punya limit. Oke, saya coba ke contoh yang lebih ini ya, lebih mudah mungkin ya. X1 sama dengan 8. Xn plus 1 sama dengan 1/2 Xn ditambah 2. Berarti X1 itu 8 ya. X1 8, X2 berapa? X2 itu berarti 1/2 kali 8 tambah 2 ya. Berarti 6. 6 ya. X3 itu berarti ini barisannya ya. Barisannya itu yang di bukunya gitu ya. So that Xn is bounded and monotone. Jadi tunjukkan bahwa ini terbatas dan monoton. Berarti kalau misalkan 1/3 berarti setengah kali 6 tambah 2 berarti 5 ya. 5. 4 setengah kali 5 tambah 2 berarti 9 ya. 9/2. Oh iya, makin kecil ya. Berat makin kecil ya. 6, 5, 9/2 dan seterusnya ya. Kita asumsikan bahwa Xn itu lebih dari Xn plus 1. Ya, makin kecil. Ya, makin kecil. Karena makin kecil, karena makin kecil kan ya, kita tentukan batasnya kira-kira Xn ini contoh ya, Xn ini itu kira-kira kalaupun makin kecil, dia kira-kira sampai ke nilai berapa ya? Kira dia nggak akan lebih dari berapa ya? Nggak akan kurang dari berapa ya? Kalau kita lihat di sini, ini kan ada 2 ya di sini ya, ada 2 nih, ada angka 2. Kan 2 plus ya, 2 plus sesuatu. Berarti kalaupun dia kecil, dia tidak akan kurang dari 2. Atau enggak, kalau begini agak ribet ya. Nggak apa-apa deh gitu ya. Xn lebih dari Xn plus 1, lebih dari 2. Karena kan 2 ya. Ini kan ada 2 di sini. Ada angka 2 di sini. Berarti kan 2 plus ya. 2 tambah sesuatu. 2 tambah suatu bilangan. Berarti kan dia pasti lebih dari 2 dong. Nggak mungkin kurang dari 2. Oke, kita akan membuktikan itu. Kita akan membuktikan apakah ini dugaan kita ini benar, gitu ya. Apakah dugaan kita yang seperti ini benar?
kita gunakan apa tadi? Gunakan induksi matematika. Induksi matematika. Oke, basisnya kita selesai ya, basis sudah selesai. Kita basis induksinya selesai ya, basis induksi. Untuk P sama dengan 1 selesai ya, dari sini ya. Dari X1 ya pasti X1 ya lebih dari X2 dong. Kenapa? Karena 8 itu pasti lebih dari 6 dong. Selesai ya. Yang juga pasti lebih dari 2 dong. Dan karena 8 lebih dari 6 pasti lebih dari 2. Selesai ya, basis induksi selesai. Benar. Nah, kita asumsikan ya. Ini langkahnya, langkah induksi. Langkah induksi. Asumsikan ini benar ya. Asumsikan XK lebih dari XK plus 1 lebih dari 2. Benar ya. Ini benar. Nah, tujuan kita itu sebenarnya XK plus 1 lebih dari XK plus 2 lebih dari 2. Tujuan kita itu ke sana. Jadi kita ubah bentuk seperti ini untuk menuju kepada ini. XK plus 1 lebih dari XK plus 2. Jadi kita ubah bentuk ini untuk menuju bentuk ini. Menuju bentuk ini. Ya, kita ubah ya bentuk ini ya. Kalau kita lihat, XA itu kan lebih besar dari XA plus 1 ya. Lebih besar daripada 2. Ini kalau kita ini kan, kalau kita sekali setengah, berarti kan akan jadi tujuan kita tuh ke sini ya. Tujuan kita tuh ke sini. Tujuan kita itu bentuk ini dulu. Berarti kan semua dikalikan setengah. Semua luas dikalikan setengah. Sehingga jadinya setengah XK lebih dari setengah XK plus 1 lebih dari 1 ya. Betul ya? 2/2 maksudnya. 2/2 kan 1 ya. Oke, kemudian semua ruas kiri, tengah, kanan semua ditambah 2. Sehingga menjadi setengah XK tambah 2 setengah XK plus 1 tambah 2 3. Nah, ini kan bentuk apa? Kalau setengah XK plus 2 itu berarti kan bentuk apa? Bentuk ini dong. XK plus 1 dong. Kan bentuk dari awalnya ini ya. Kalau XN plus 1 sama dengan setengah XN tambah 2, ya berarti kan ini sama dengan XK plus 1 dong. Lebih dari, ini kan pasti kan bentuknya XK 2. Lebih dari 3. Nah, lebih dari 3 juga pasti kan lebih dari 2. Gitu ya. Karena kita awalnya adalah, asumsinya adalah paling kecilnya adalah 2 ya. Ya, pasti kan lebih dari 2 ya. Nah, ini menunjukkan bahwa dia monoton. Monoton nih. Dia monoton di sini dan dia juga terbatas. Maka barisan ini monoton dan terbatas. Jadi jadi gitu ya, kalau langkah induksi gimana caranya tadi mengubah ini lebih dari XK plus 2 kan lebih dari 3 ya. Lebih dari 3 kan pasti kan lebih dari 2 dong. Ke sini. Nah, jadi ini terbukti bahwa barisan ini monoton dan terbatas. Sama kayak tadi ya. Kalau contoh ini kira-kira dipahami ya?
contoh yang baru ini. Paham insya Allah ya, yang ini. Ada pertanyaan nggak kalau contoh yang ini? Kayaknya lebih mudah daripada soal MIPA tadi. Ya, silakan ada pertanyaan, boleh. Oke, 5 menit lagi nih. Remaining meeting time. Paham insya Allah Kak? Oke, kasih udah. Paham ya kalau yang ini ya? Kalau yang contoh di buku ini, di buku Introduction of the Real Analysis ini. Paham ya kalau yang ini ya? Kalau yang coba ini Akbar nih, coba Akbar. Kalau yang soal ONMIPA tadi paham nggak kira-kira? ONMIPA tadi. Yang tadi ONMIPA yang akar 2, pangkat akar 2, pangkat akar 2. Ini alhamdulillah lo ini monoton nih. Yang mana? Tadi. Yang sama dengan 2, akar 2 maksudnya. Kalau MIPA itu yang akar 2. Kalau MIPA itu yang tadi ya yang akar 2. Nah, ini insya Allah paham ya. Ini biasa kalau suka gitu ya, kalau contoh mau lebih mudah ya, daripada soal olimpiade ya. Begitu. Jadi ya di salah satu ya yang akar 2 tuh. Oh, ini insya Allah paham ya. Ini seperti yang ini. Jadi kalau tadi ya angka 2 ya. Oke, saya coba ulangi ya. Yang angka 2. X1 sama dengan angka 2 Xn. Oke, X1 1 ya. X1 misalkan sama dengan akar 2 pangkat Xn gitu kan. Ini kan sebenarnya ini ya bentuknya. Tadi ya kita adalah karena X1 sama dengan akar 2, berarti kan X2 kan sama dengan akar 2 pangkat akar. Ini pasti lebih dari kurang dari X2 karena akar 2 pangkat 1 ya pasti kurang dari akar 2 pangkat 1,4. Nah, kalau X2 juga X2 akar 2 pangkat akar 2 itu pasti kurang dari X3. Akar 2 pangkat akar 2 pangkat akar 2. Karena ini kan kurang dari ini. Berarti ya ini pangkat ini pasti akan kurang dari ini. Tadi ya, ini kan kurang dari ini, maka berarti ya ini pangkat ini pasti akan kurang. Sehingga kita bisa mengasumsikan bahwa Xn itu kurang dari Xn plus 1. Jadi dia kita asumsikan dia naik terus. Ini saya ulangi ya tadi. Naik terus. Gitu. Kemudian ada nggak batasnya kira-kira? Kita asumsikan misalkan batasnya berapa ya? Jadi sebenarnya sih bisa juga kita asumsikan batasnya 3 lah. Besar banget ya 3. Tadi kita batasnya 2. Sebenarnya mah 3 juga bisa. 3 gitu kan. Kan itu nggak mungkin lebih dari 3 ini. Tadi ya, basisnya selesai. Kita basis selesai ya basis. Basisnya selesai ya. X1 ya pasti lebih kurang dari X2. Kurang dari 3. Angkanya tadi ya. Angka induksinya kan kita asumsikan XK kurang dari XK plus 1. Kurang dari 3 misalnya. Ini 3 ya beda ya. Tadi 2 ya. Belum 2 juga sudah. 3 juga nggak apa-apa. Kita jadikan ini kan pangkat ya. Karena tujuan kita adalah XK plus 1 kurang dari XK plus 2 kurang dari 3. Gitu. Kita jadikan tadi ya, kita jadikan dia pangkat.
Sehingga jadinya akar 2 pangkat XK, akar 2 pangkat XK plus 1, akar 2 pangkat 3. Ya. Ini kan sama dengan ini ya, sama dengan ini kan. Sehingga menjadi XK plus 1 kurang dari XK plus 2 kurang dari akar 2 pangkat 3 itu berarti 2 akar 2 ya. 2 akar 2. Ini kan pasti kan kurang dari 3 dong. Karena 2 kali 1,4 ya pasti kan kurang dari 3. Sehingga ini yang menyebabkan dia monoton dan ini yang menyebabkan dia terbatas. Sehingga barisan ini yang tadi MIPA itu monoton dan terbatas. Dia monoton. Monoton dan ya gitu ya. Kayaknya ini lebih kayaknya yang ini lebih mudah dipahami kali ya kalau daripada yang tadi ya. Coba ini lebih mudah dipahami ya. Jadi kalau langkah induksi itu bagaimana caranya ini untuk mendapatkan ini. Bentuk ini untuk mendapatkan bentuk ini. Gitu. Ya, ini yang soal MIPA tadi ya. Ternyata kalau kita paham ilmunya, paham ininya ya, paham konsepnya ternyata enggak. Ternyata tidak ini juga ya, tidak susah, sulit juga. Kalau yang ini kayaknya lebih paham ya kalau daripada penjelasan tadi ya. Gak apa, kita ulang saja. Ya, itulah jadi itu ya yang disebut sebagai barisan yang monoton dan terbatas. Barisan monoton itu adalah barisan yang ya kalau kita ke bahasa Indonesia ya, kalau kita menuju ke bahasa Indonesia ya monoton itu yang apa ya statis, kita mikirnya statis itu aja gitu kan. Sama ya kalau dalam analisis real barisan monoton itu ya barisan yang kalau apa namanya, kalau tidak naik terus ya turun terus. Kalau ini kan naik terus tadi ya, ini kan naik terus, barisan yang naik terus, yang satu barisan yang turun terus. Itu juga sih barisan yang tidak naik, tidak monoton ya, naik turun tinggal positif negatif negatif. Tapi dia juga bisa dikonvergen. Gitu ya, terkait barisan monoton terbatas. Kalau ada yang bertanya silakan, nggak apa-apa. Kayaknya kalau matematika jarang ada yang nanya kayaknya. Terima saja Kak. Ya, makasih. Terima saja kalau matematika ya jarang ada yang nanya. Oke, boleh deh latihan deh boleh. Saya coba cari latihan yang mudah ya. Oke. Coba dan oh ini nih. Ini tadi. Ini. Bukan. Oke. Apa ya? Oke, boleh deh untuk
pelatihan boleh. Akan coba-coba aja ya. Sebenarnya ada di buku juga kalau punya buku Introduction to Unreal Analysis karya Robert G. Bartle and Donald R. Sherbert itu banyak ya. Situ walaupun ya saya bilang ya kalau kalian udah mahasiswa udah pelajari bahasa Inggris dengan apalagi minimal itu kita bisa membaca. Kalau ngomongnya mungkin relatif itu boleh deh. Misalkan itu diberikan X1 sama dengan akar 3 Xn plus 1 sama dengan misalkan akar 3 plus Xn menunjukkan bahwa N monoton dan terbatas. Sudah buat latihan ini ya. Kemudian tentukan limitnya ya. Jadi lupa tentukan limit. Tentukan limit. Yang mungkin bisa tulisan lain misalkan Y1 sama dengan Y1 sama dengan 1 dari mana monoton? Yang monoton ya, monoton. Jadinya ini apa nih? Y1 sama dengan 1, Yn plus 1 sama dengan 1/4 Yn plus 3. Ya, tunjukkan bahwa dia tunjukkan dia monoton dan terbatas. Jadi juga ya tentukan limit. Tentukan limit. Ya boleh deh itu buat latihan-latihan aja mau apa? Ya kan coba koreksi. Kemarin kita belum saya koreksi. Saya coba live-nya dulu. Ya, mungkin segitu saja untuk hari ini ya. Terkait dengan barisan yang monoton dan terbatas itu kita gunakan untuk menjawab soal ONMIPA yang tahun 2022 analisis real ya. Analisis real. Soal ONMIPA tahun 2022 analisis real. Ya, jadi kalau ada barisan dia monoton dan terbatas itu konvergen. Tapi barisan konvergen pasti monoton dan terbatas ya? Belum tentu. Ya, kalau konvergen itu banyak cirinya ya, salah satunya monoton terbatas. Ada yang nggak monoton tapi konvergen? Ada. Tadi ya, bisa plus minus dan sebagainya ya. Oke, saya kembalikan ke MC, silakan Hilda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke Kak, terima kasih Kak Agus atas penjelasan dan penyampaiannya hari ini. Semoga apa yang Kak Agus sampaikan dan jelaskan dapat dimengerti oleh teman-teman semua ya teman-teman. Nah, karena teman-teman masih semester 1 mungkin masih pada bingung ya, bingung banget mungkin. Oh gitu, ini soal ONIPA kayak gini ya gitu. Mungkin ya masih pada kebingungan. Nah teman-teman nggak apa-apa dicatat dulu aja materi hari ini.
Nanti recordnya juga nanti akan kita unggah di channel YouTube Medclub Untirta. Ini aja. Jadi sekalian sama recording minggu kemarin karena minggu kemarin belum sempat unggah ya. Jadi diunggahnya sekalian hari ini sama recordingnya hari ini. Nanti teman-teman bisa mahamin ulang gitu ya lewat recording tersebut. Oke teman-teman, jangan lupa dikerjain tadi untuk pelatihan teman-teman ya, biar teman-teman lebih paham nih gitu. Karena kan kalau matematika kan nggak cukup hanya ditulis, nggak cukup cuman dibaca gitu kan, tapi harus juga berlatih gitu kan ya. Oke teman-teman, mungkin itu saja untuk pertemuan hari ini. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman semuanya.